teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Marsha Restu Anggrahaini dari kelas 2D dengan NIM 24010250054. Di sini aku akan mendemonstrasikan apa yang ada di Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah. Jadi aku membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta dengan dosen pengampu Bapak Bayu Tommy Rizal MPD. Kalian mau tahu nggak apa aja yang ada di Museum Sejarah Jakarta? Yuk kita simak sama-sama. Halo teman-teman semuanya. Hari ini aku dan teman-teman sekelas lagi ada di Kota Tua. Kita mau mendemonstrasikan salah satu museum yang ada di Kota Tua. Ini kita lagi jalan dulu nih teman-teman menuju ke lapangan yang berada di tengah-tengah atau di samping Museum Fathahillah. Di lapangan itu tuh bisa kelihatan banyak macam-macam seperti Cafe Batavia, Museum Fathahillah, dan lain-lainnya. Nah, ini lapangannya teman-teman. Ini adalah Museum Sejarah Jakarta. Jadi aku akan mendemonstrasikan museum ini teman-teman. Nah, kita bisa masuk melalui pintu ini dan beli tiket di sini. Tuh teman-teman, banyak kan? Nah, setelah kita membeli tiket, kita masuk nih. Saat kita baru masuk, di sini itu banyak sekali gambaran-gambaran mengenai kehidupan sosial Batavia. Ini tuh saat baru masuk, teman-teman. Nah, ini adalah contoh kehidupan saat waktu zaman sosial Batavia. Hari jadi Sumi Jojo pada tahun 1919 sampai 1997. Memulai mural ini pada tahun 1979. Nah, di sini kita masuk ke penjara wanita dan juga ke kamar Diponegoro. Nah, ini kita lagi jalan menuju ke kamar Diponegoro dan juga penjara wanita, teman-teman. Kita masuk melalui pintu yang bawah, teman-teman. Jadi itu ada ruang Diponegoro. Kita turun dulu teman-teman untuk menuju ke kamar Diponegoro. Beginilah suasana situasi kamar Diponegoro dan juga penjara wanita. Untuk menuju ke kamar Diponegoro, kita naik dulu nih ke lantai 2. Karena kamar Diponegoro itu berada di lantai 2. Kita naik dulu ya teman-teman. Mengalami sakit kepala yang kronis dengan minum jamu. Dia menulis surat kepada keluarga. Nah, di sepanjang dinding-dinding kamar Diponegoro itu banyak banget lukisan-lukisan mengenai hal-hal macam-macam teman-teman. Nah, ini tuh di kamar Diponegoro. Di sini itu menceritakan bagaimana sosok Pangeran Diponegoro. Tuh teman-teman, ini tuh kayak video berjalan gitu yang menceritakan sosok Diponegoro. Lalu kita jalan ke arah depan. Di sini tuh banyak banget lukisan-lukisan bersejarah. Tuh teman-teman, lihat ya. Ini tuh contoh-contoh lukisan-lukisan bersejarah seperti Pangeran dalam persaingan di Von Rotterdam Makassar. Terus juga ini ada peta. Di samping peta juga ada mata uang pada zaman dahulu. Terus di sini ada perang Jawa. Dan masih banyak banget teman-teman yang lain-lainnya. Di sini juga ada sejarah di mana 1830 sampai 1855 tentang persaingan The Exile. Tuh. Nah, selanjutnya di sini ada penjara wanita. Nah, penjara wanitanya itu di sini sangat lusuh ya teman-teman, banyak sekali air becek. Oke, lanjut. Setelah kita dari penjara wanita, kita beralih ke Tarumanegara Sunda. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di Tarumanegara Sunda ini banyak banget nih artefak-artefak tuh. Seperti patung dan lain-lain sebagainya. Ini tuh tentang sistem kepercayaan Tarumanegara, teman-teman.
Nah, lanjut kita ke bawah. Di bawah sini juga di dinding-dindingnya itu banyak banget mengenai sejarah-sejarah teman-teman, seperti wilayah kerajaan Tarumanegara. Terus di sini juga ada batu, terus peta mengenai Tarumanegara, dan masih banyak lagi teman-teman di dinding-dindingnya tuh. Ini tuh batu-batu bersejarah. Nah, selanjutnya kita ke masa bercocok tanam dan perunggu besi. Tuh, di sini tuh ada gambar-gambaran bagaimana di zaman dahulu itu, ini adalah gambaran orang-orang saat bercocok tanam. Di sebelah sini juga ada penjelasannya. Tuh, masa bercocok tanam ditandai dengan munculnya kemampuan bercocok tanam dan penjinakan binatang yang menyebabkan manusia mulai menetap di perkampungan-perkampungan. Dari segi teknologi, muncul kemampuan pengupam atau mengasah alat-alat batu dan membuat gegabah sederhana. Teman-teman, batu-batunya. Selanjutnya, kita ke wilayah tinggalan kebudayaan Buni. Ini petanya, teman-teman, tuh. Di sini juga ada penjelasan-penjelasannya mengenai kebudayaan Buni. Tuh, petanya ada Laut Jawa, Jawa Barat, Banten, dan lain-lain. Dari Buni ke Jabodetabek. Jadi teman-teman, setelah kita mempelajari tentang kebudayaan Buni, di sini juga dijelaskan mengenai Jabodetabek. Tuh ada artefak-artefak teman-teman. Tuh, penjelasannya juga ada di setiap dinding. Nah, di sini itu ada contoh tentang 3 meja Biedermeier pada abad ke-19. Tuh, mejanya sangat besar teman-teman dan berbentuknya bulat. Tuh, di sini juga banyak banget sejarahnya teman-teman mengenai 3 meja bundar ini. Di sini juga banyak banget tuh penjelasannya. Terus di sebelah kanan juga ada kayak contoh rumah gitu teman-teman. Tuh. Nah, ini adalah penampakan lapangan yang tadi kita kunjungi, tapi ini posisinya dari lantai atas Museum Sejarah Jakarta tuh. Terang bulan sekali, buaya timbul, katanya lah mati. Jangan percaya